manusia-manusianya yang ramah, kreatif, inovatif, pokoknya menginspirasi. Jadi welcome to my channel Amlesti HD, murid Najwa Shihab. Di alam mimpi. Start from dream, I can get it. Dari Maros, Bone hingga Kolaka. Dari Maros lebih baik menuju Bone kota beradab. Tiba di Wonua Solo, Wonua Mekongga. Asli buciness people, nasionalis. Jangan lupa subscribe sayang. Selamat kita pada salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku tersayang, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, Allahumma amin. Ketemu lagi dengan saya Amlesti HD, THD yang mengaku murid Najwa Shihab ya, di alam mimpi. Membahas mengenai suatu daerah atau tempat yang membuat saya itu sulit untuk melupakannya, seperti aku sulit melupakanmu. Jadi sebelum saya membahas tentang daerah ini, jadi kalian semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau nggak suka unlike, kalau nggak suka juga bully, oke? Jadi nama daerah ini Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sebelum saya membahas Bone ini, kenapa istimewa buat saya ingin mengucapkan selamat Hari Jadi Bone yang ke-690. 6 April 1330 sampai 6 April 2020 kemarin. Jadi semoga selalu menjadi tempat yang menyimpan berbagai kenangan dan membawa berbagai inspirasi dari orang-orang yang ada di Kabupaten Bone itu sendiri. Jadi saya akan curhat kenapa Bone istimewa bagi saya. Kenapa? Ayo, kenapa ya? Kenapa? Jadi kenapa Bone istimewa bagi saya? Karena yang pertama karena Bone kota beradat. Ya, kita ketahui bahwa setiap daerah yang ada di Indonesia ini mempunyai adat istiadat yang berbeda. Dan dalam hal ini saya akan membahas Bone itu sendiri. Karena kenapa yang pertama Bone itu kota beradat? Karena ketika kita perjalanan dari Makassar masuk ke kota Bone, kita itu disuguhkan dengan gerbang pas di batas kota itu, pas masuk di Kabupaten Bone, yaitu tulisannya selamat datang di Bumi Arum Palaka, Bone kota beradat. Jadi itulah salah satu yang menjadi keistimewaan bagi saya. Kenapa Bone istimewa? Karena itu kota beradat. Kemudian kenapa itu yang menjadi hal yang penting dalam hidup saya? Karena kita ketahui bahwa kita sebagai manusia ini tentunya ingin mencari segala role model yang bisa menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya gitu. Nah, dalam budaya lokal Bugis atau dalam hal ini Bone itu sendiri, kalau di Bone saya itu lebih kenal dengan budaya lokal yang S3, Sipaka Tahu, Sipaka Lebi, Sipaka Inga. Tapi ternyata budaya lokal Bugis ini ternyata ada 4, yaitu S4. Kalau kita ketahui bahwa kalau untuk kuliah itu hanya sampai S3, ternyata di budaya lokal Bone ada S4. Apa sih hubungannya? Enggak ada. Jadi, apa itu S4? Yang pertama itu Sipaka Tahu, Sipaka Lebi, Sipaka Inga, Sipatokong. Jadi artinya apa? Ya? Kalau bertanya artinya ke saya bukan ahli sejarah. Silahkan datang ke Bone saja. Kalau ingin mengetahui Bone yang lebih dalam, silahkan ke Bone. Namun saya akan membahas secara umum saja apa itu Sipaka Tahu. Jadi saya nyontek dulu ya. Jadi Sipaka Tahu itu ya artinya sifat yang tidak saling membedakan antara sesama manusia. Jadi sifat Sipaka Tahu ini betul-betul bagaimana cara kita sebagai manusia yang beradat bisa saling menghargai tanpa melihat tentang hartanya, tanpa memandang hartanya, kecantikannya, apa segala macam. Jadi inilah makna dari Sipaka Tahu itu sendiri. Kita tidak boleh merendahkan orang lain gitu. Kita harus saling merangkul bersama-sama. Karena
Karena apa ya, di dunia ini bukan cuman kita aja yang hidup, bukan cuman kita aja yang pengen dihargai, tapi orang lain juga mau dihargai. Jadi itulah makna dari sipaka tahu ini sendiri. Kemudian yang kedua ada sipaka lebih ya. Jadi dari sipaka tahu jadi hubungannya ke yang kedua, sipaka lebih, saling menghargai. Jadi dari budaya lokal yang pertama itu saling berkaitan dengan yang kedua ini, sipaka lebih, saling menghargai. Jadi setelah kita tidak saling membeda-bedakan, itu akan menimbulkan rasa saling menghargai di antara kita sendiri. Nah, inilah sipaka lebih itu, maknanya itu sangat mendalam. Kemudian kita kembali kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu sipaka saling mengingatkan. Setelah kita saling menghargai, otomatis ketika misalnya kita melakukan kesalahan, kita itu harus sipaka ingat, kita itu harus saling mengingatkan. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, guys. Jadi itulah pentingnya sipaka ingat. Kemudian yang terakhir sifat tokong. Sifat tokong artinya saling bekerja sama. Nah, dalam budaya lokal Bugis sendiri, sifat tokong ini ya sangat apa ya? Sangat gimana ya? Gue tuh nggak tahu gimana caranya membahasnya tuh, karena kita di nilai kebangsaan yang ada di sifat tokong ini yaitu nilai kegotong royongan. Di masyarakat Bugis sendiri, kalau misalnya contoh ya, kalau misalnya ada orang yang mau misalnya mindahin rumahnya, kan rumah panggung tuh yang banyak, disinilah masyarakat dulu saling sifat tokong, artinya saling bekerja sama satu sama lain gitu. Misalnya juga kalau misalnya kita ya, masyarakat Bugis ini kalau di kampungku, dan semuanya kayaknya ya, masyarakat Bugis semuanya, kalau misalnya ada pesta acara apalagi di kampung, kita itu tidak apa ya, bukan catering, kita saling membantu. Kemudian kalau misalnya kan satu kampung tuh yang datang ke rumah calon pengantin tersebut, jadi kalau misalnya kita nggak pergi tuh rasanya nggak enakan banget. Jadi itulah salah satu nilai-nilai tidak enakan ya, saya rasa masyarakat Indonesia juga tidak enakan gitu. Jadi keempat nilai ini betul-betul menjadi dasar kita bagaimana cara kita dalam berkehidupan sosial sehari-hari. Dan nilai-nilai budaya yang seperti ini yang harus terus dilestarikan, dikembangkan, harus diperkenalkan kepada siapapun, karena setiap daerah mempunyai adat dan budayanya masing-masing, dan kita harus saling menghargai segala macam, karena di dalam 4 nilai lokal budaya Bugis ini telah mengajarkan kita bahwa inilah kebehinekaan kita, inilah Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kemudian jadi nilai-nilai budaya inilah yang menjadi dasar sehingga terbentuknya pendidikan karakter. Nah, dalam nilai-nilai budaya yang seperti ini, tentunya kita mengetahui bahwa ada yang namanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini lahir dari nilai-nilai budaya yang tadi. Kalau misalnya nilai budaya yang seperti ini ditanamkan ke anak-anak kita, insya Allah kedepannya anak-anak kita, doakan saja semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu mengerjakan hal-hal yang positif, yang berdampak buat masyarakat Bugis, buat Indonesia secara umum. Pokoknya kita sebagai kakak, orang tua harus mendoakan generasi-generasi kita kedepannya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa menyebarkan nilai-nilai budaya yang seperti ini. Kemudian yang kedua, kenapa Bone istimewa bagi saya? Yang kedua itu karena icon-iconnya. Sungguh luar biasa ya. Bone itu banyak banget icon-icon yang ya kalian semua perlu tahu. Bayangkan saja, di Bone ada 27 kecamatan. Terus setiap kecamatan itu pasti beda-beda iconnya gitu ya. Jadi kalau saya ingat-ingat yang paling membekas dalam hidup saya itu icon-icon apa ya? Oh, Masjid Al-Markas Al-Marif Kabupaten Bone itu salah satu icon. Kemudian yang gerbang Bone Kota Beradat itu juga icon. Ada juga yang Tugu, kota kelahiran JK, itu merupakan juga ikon. Kemudian ada Lapangan Merdeka, ada Patung Arum Palaka di situ, ada Tanah Bangkala, yaitu di pusat kota tempatnya, ada Tugu Badi, dan semua ikon-ikon itu atau yang kayak yang dijadikan sebagai apa ya, monumental gitu, sebagai pengingat, itu mempunyai makna yang luar biasa. Kalau ingin tahu maknanya seperti apa, silahkan datang ke Bone, silahkan ke Museum Lapawoi untuk untuk mengetahui secara dalam bagaimana Bone itu sendiri, atau kalian bisa tahu dengan cari di Om Google atau Mbah Google, guys ya gitu. Jadi kalau masalah icon atau tempat wisata Bone itu banyak banget.
banyak buang. Kemudian yang ketiga yang membuat Bone istimewa bagi saya, yang ketiga itu atau yang terakhir ini, yaitu manusia-manusianya yang ramah, kreatif, inovatif, pokoknya menginspirasi. Jadi kalian berteman sama orang Bone ya, itu cara bicaranya aja tuh lembut guys, lembut, kayak apa ya, kayak Jawa-Jawa gitu. Jadi kalau orang Bone nikah sama orang Jawa tuh pasti lembut-lembut ya cara bicaranya gitu. Pokoknya secara bahasa penuturan katanya itu lembut. Manusia-manusia, sumber daya manusia di Bone itu komunikatif banget. Kalau kalian ngobrol sama mereka pasti mereka itu orangnya yang enggak apa ya, pokoknya mau terus ngomong gitu ya, kayak gitu. Kemudian orang-orang SDM yang di Bone itu kreatif guys, sampai banyak banget gitu yang buat video apalah inilah, pokoknya ada yang lucu-lucuan lah, ada yang cover-coveran lagu Bugis lah, ada yang traveling lah, ada yang pokoknya wow banget gitu. SDM-nya luar biasa, dan semua daerah pasti mempunyai SDM yang luar biasa untuk dikembangkan, untuk diberikan pelatihan gitu ya. Kayaknya kayak saya tuh butuh pelatihan guys. Itulah 3 garis besarnya kenapa Bone istimewa menurut saya. Itu adalah yang terpenting, yang ketiga tadi. Dari Maros, Bone, Kolaka, ayo ke Sulawesi, oke? Untuk mengisi kekosongan saya di rumah aja, jadi saya buat video yang kayak begini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa unlike kalau nggak suka. Kalau mau dibully silahkan, saya emang nggak apa-apa. Saya Anles THD pamit undur diri. Selama kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subscribe sayang, subscribe baru Maros Bone Kolaka. Ayo.